Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali untuk menemui Anda semuanya untuk melanjutkan diskusi kita dan melanjutkan kajian kita di channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberikan nuansa edukasi dan manfaat kepada Anda semuanya. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Untuk Anda yang tinggal di Jawa atau Anda yang mungkin adalah keturunan orang Jawa, Anda sudah pasti eh, tahu yang namanya primbon. Ya, primbon adalah sebuah kepercayaan atau sebuah unsur-unsur yang dipegang sampai saat ini oleh masyarakat Jawa. Karena dengan primbon biasanya masyarakat Jawa bisa untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam menentukan hari-hari yang sangat sakral dalam kehidupan seperti pernikahan, memulai bisnis, membangun rumah, dan seterusnya. Ya, biasanya primbon ini digunakan oleh masyarakat Jawa untuk sebagai perundingan atau sebagai pedoman bagaimana dia seharusnya mengambil sikap dan langkah untuk kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi bukan hanya di Jawa primbon ini, biasanya di beberapa daerah di Indonesia juga lekat kaitannya dengan primbon. Karena kita ketahui sendiri bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang sangat besar tetapi didominasi oleh masyarakat Jawa, sehingga tidak menutup kemungkinan budaya-budaya atau primbon-primbon yang ada di Jawa ini menyebar luas ke seluruh Nusantara. Dan sampai saat ini pun masyarakat Jawa bahkan Indonesia pada umumnya masih memegang teguh unsur-unsur dan prinsip dari primbon itu. Tetapi di sisi lain, selain primbon ada juga masyarakat Tionghoa atau Cina yang memegang teguh prinsip-prinsip yang mirip dengan primbon, yaitu Feng Shui. Kalau Anda pernah mendengar kata-kata Feng Shui di film-film Cina atau di film-film sejarah bernuansa Cina, Anda pasti tidak asing lagi dengan istilah Feng Shui. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih sakral antara Feng Shui dan juga primbon? Kata-kata sakral di sini saya gunakan karena baik antara Feng Shui dengan primbon ini sama-sama unsur dan prinsip-prinsip dalam kehidupan yang sama-sama dipegang teguh oleh budaya Cina dan juga budaya Jawa. Ini yang akan kita bahas dalam kajian ini. Jangan skip videonya, mari tonton dulu dan kita putar dulu intronya. Tidak bisa dipungkiri, relasi antara manusia dengan alam semesta itu harus tetap dijaga. Sampai kapanpun relasi antara alam semesta dan manusia, walaupun secanggih apapun zamannya, tetap akan terus dilestarikan. Karena memang relasi dengan alam semesta dan manusia itu pasti sangat berkaitan erat. Baik dalam segi kehidupan, percintaan, perjodohan, bisnis, karir, dan lain sebagainya. Inilah yang dipegang oleh masyarakat zaman dulu atau orang-orang terdahulu di generasi sebelum kita untuk berhati-hati dalam melangkah dan menjalani kehidupan. Baik itu kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Nah, berkaitan dengan ini ada hubungannya sebuah unsur di mana unsur ini dipegang teguh oleh masyarakat kita terdahulu. Lebih tepatnya adalah masyarakat Jawa dan masyarakat Tionghoa atau orang Cina pada zaman dulu. Nah, tadi di sebelum intro saya sempat menyinggung bahwa ada sebuah kepercayaan atau unsur-unsur yang sangat sakral yang sampai saat ini pun dipegang oleh sebagian masyarakat. Kita mulai dulu dari primbon. Untuk Anda yang orang Jawa atau yang tinggal di Jawa pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah primbon ini. Primbon itu apa? Nah, ternyata primbon itu diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti rimbu. Rimbu itu adalah simpanan-simpanan atau catatan-catatan orang terdahulu. Sehingga kalau diartikan secara etimologis atau secara harfiah atau dalam bahasa Arab disebut secara lugotan, maka primbon itu berarti catatan-catatan orang-orang terdahulu. Kemudian catatan itu digunakan oleh orang-orang generasi berikutnya untuk mengambil gambaran
agar menggapai sebuah tujuan dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Itu kalau dari segi primbon, segi bahasa atau secara harfiah ya. Tetapi banyak versinya. Nah, menurut Wikipedia ternyata primbon ini merupakan sebuah hubungan atau relasi antara manusia dengan alam semesta untuk mencapai sebuah keseimbangan. Jadi menurut Wikipedia seperti itu. Nah, yang menarik adalah relasi antara manusia dan alam semesta ini tentunya erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Karena kenapa? Karena kalau kita menjalani kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan sosial, tetangga, dan lain sebagainya, kalau alam semesta tidak mendukung, maka akan membawa dampak negatif ataupun dampak positif kalau mendukung kepada kita. Nah, berbicara tentang primbon ini, awalnya primbon ini hanya digunakan di kalangan-kalangan kerajaan atau kalangan-kalangan keraton. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka primbon digunakan dan disebarluaskan, maksud saya digunakan dengan seluas-luasnya di masyarakat Jawa, bahkan beberapa masyarakat Nusantara pada umumnya. Menariknya adalah primbon ini dari waktu ke waktu sampai saat ini pun di abad ke-21 masih dipakai oleh masyarakat Jawa atau masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia di beberapa daerah. Ya memang sih ada sebagian masyarakat yang sudah meninggalkan primbon karena alasan-alasan tertentu. Tetapi di beberapa tempat primbon masih sangat sakral. Contohnya di Jawa. Di Jawa primbon ini masih sangat sakral dan bisa digunakan untuk menentukan hari-hari yang misalkan hari-hari yang besar seperti pernikahan, maka dia akan menggunakan rumus-rumus primbon yang ada di buku-buku primbon itu untuk menentukan tanggalnya kapan, jamnya kapan, kemudian pakaiannya bagaimana, undangannya berapa, kemudian acaranya dikemas seperti apa, sampai sedetail itu. Kenapa demikian? Karena primbon itu lagi-lagi menjaga dan mengatur bagaimana seharusnya relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Memang sih pada intinya semuanya Allah yang berkehendak, Tuhan yang berkehendak. Tetapi dalam primbon ini mengajarkan sebuah sikap kehati-hatian agar kita senantiasa untuk menjaga sikap, agar kita senantiasa untuk menjaga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Seperti itulah kira-kira pesan atau moral message dari sebuah primbon atau buku primbon yang berasal dari Jawa. Kemudian primbon tidak hanya mengatur tentang perjodohan, tetapi juga karir. Bagaimana dia harus melangkah, apakah harus keluar jam sekian, harus mencari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, dan seterusnya. Ada dalam buku primbon itu. Kemudian kalau misalkan Anda menemukan seorang gadis, kemudian ditanya namanya, jangan heran kalau Anda menemukan gadis orang Jawa atau laki-laki orang Jawa, Anda ditanya, kemudian digunakan rumus-rumus tertentu versi primbon, maka bisa dipastikan Anda harus ekstra berhati-hati untuk melangkah selanjutnya. Agar kenapa? Agar tidak salah langkah. Karena primbon itu sekali lagi menjaga keharmonisan hubungan atau relasi antara manusia dan alam semesta. Kemudian di primbon itu juga biasanya sangat kental dengan nuansa-nuansa yang mistis. Padahal uniknya adalah dulu primbon tidak diciptakan untuk hal-hal yang magis dan mistis. Tetapi entah kenapa sampai saat ini primbon malah bertransformasi kepada hal-hal yang berbau mistis. Padahal primbon tidak seperti itu. Primbon itu hanya mengatur relasi antara manusia dan alam semesta, bukan hal-hal yang mistis atau hal-hal goib. Nah, jadi primbon bukan berhubungan atau bukan berkorelasi dengan hal-hal goib, tetapi berhubungan dengan hubungan atau relasi sekali lagi antara manusia dan alam semesta. Agar lebih berhati-hati, agar lebih bijaksana dalam mengambil sikap dan keputusan. Sehingga orang-orang terdahulu sangat menjaga erat unsur-unsur dari primbon, tanggal yang bagus tanggal berapa, jam yang bagus jam berapa, hari yang bagus hari apa, malam yang bagus malam apa, pakaian harus warna apa, bangunan rumah harus seperti apa, menghadap kemana, dan seterusnya. Memang sih tidak ada hari yang sial, apalagi dalam kepercayaan agama Islam tidak ada hari sial, semua hari adalah baik. Allah menciptakan hari yang
baik, Allah menciptakan bulan baik, tetapi dalam primbon ada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu. Kemudian mereka juga bisa merumuskan bagaimana dan seperti apa acara dan konsep, kemudian bagaimana harus mengambil sikap berdasarkan catatan-catatan orang terdahulu berdasarkan buku primbon itu. Sehingga tujuannya adalah untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itulah kira-kira pesan moral dari primbon. Sangat ironis memang belakangan ini primbon kenapa sangat identik dengan hal-hal goib dan biasanya identik dengan orang-orang paranormal dan orang-orang pintar. Padahal dulunya primbon tidak seperti itu. Ada juga primbon yang memang sangat sakral dan sangat dipegang erat sampai sekarang. Tetapi juga primbon tidak ada korelasinya dengan hal-hal goib. Sekali lagi ini hanya sebatas kepercayaan ya. Anda bisa percaya atau tidak, silakan, itu adalah keputusan Anda. Tetapi yang jelas tujuan dari primbon adalah untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita dalam berinteraksi kepada diri sendiri dan kepada kehidupan sosial di sekitar kita. Nah, lalu kemudian kita berkenalan dengan Feng Shui. Setelah kita membahas tentang primbon secara singkat, nah kita akan berkenalan dengan Feng Shui. Feng Shui ini mirip-mirip dengan primbon, tetapi Feng Shui ini adalah berasal dari daratan Cina atau daratan Tiongkok. Ada yang mengatakan orang Tionghoa. Nah, apa yang disebut Feng Shui itu? Feng Shui ternyata secara bahasa berasal dari dua kata. Yang pertama ada Feng, kemudian yang kedua ada Shui. Feng itu kalau di bahasa Cina memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah arti air, kemudian angin maksud saya, kemudian arti berikutnya adalah arah. Jadi arah mata angin. Kemudian Shui itu adalah air. Nah, menurut orang Cina, Feng Shui atau angin dan juga air merupakan dua unsur kehidupan manusia yang sangat fundamental, yang sangat sakral. Kemudian air dan juga angin ataupun arah itu sangat berpengaruh kepada pola pikir dan juga kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kapan Feng Shui itu ada? Feng Shui itu ada sekitar 2 abad sebelum Masehi. Jadi bisa dikatakan mungkin ya saya tidak tahu ya, tetapi bisa saja Feng Shui ini mempengaruhi adanya primbon. Karena kan dulu orang Cina kan berdagang ke Indonesia atau ke Jawa. Jadi bisa saja primbon itu dipengaruhi oleh Feng Shui. Atau bisa saja Feng Shui yang dipengaruhi oleh primbon. Siapa yang tahu? Ini hanya catatan sejarah saja. Nah, oke, kita kembali lagi pembahasannya kepada Feng Shui. Apa itu Feng Shui? Feng Shui itu kalau secara bahasa adalah air dan juga angin ataupun arah. Ya, dua unsur ini merupakan dua unsur yang sangat penting dan sangat krusial bagi kehidupan orang Cina. Karena tanpa unsur kedua ini, maka ada yang kurang di kehidupan orang Cina. Nah, secara bahasa, Feng Shui itu merupakan sebuah warisan leluhur budaya. Secara istilah maksud saya, Feng Shui merupakan sebuah leluhur budaya Cina yang menitik beratkan kepada tata letak bangunan, kemudian tata letak ruangan, dan tata letak perabotan-perabotan yang ada di rumah atau tata letak halaman. Jadi Feng Shui itu berorientasi kepada tata letak ruangan dan bangunan. Tetapi tahukah Anda bahwa dulunya awal-awal Feng Shui muncul di sekitar 2 abad sebelum Masehi ternyata bukan dari struktur bangunan, tetapi Feng Shui juga berasal dari ramalan. Nah, apa yang dipakai pada waktu itu? Ternyata orang-orang Cina zaman dulu sebelum mengenal Feng Shui, orang-orang Cina dalam ketika mereka membangun sebuah bangunan ataupun memulai bisnis atau percintaan, mereka akan meramal dari sebuah cangkang kura-kura, di mana dulu bernama Faza kalau tidak salah ya. Tetapi kemudian berangsur-angsur bertransformasi menjadi istilah Feng Shui. Nah, dalam istilah Cina, Feng Shui itu ternyata mengajarkan kita untuk menjaga keselarasan antara alam dan juga manusia itu sendiri, untuk mencapai sebuah keharmonisan dan juga keseimbangan. Nah, ini mirip-mirip dengan primbon tadi ya. Tetapi di Feng Shui ini menitik beratkan kepada bangunan dan juga karir. Seperti itu. Kapan hari yang bagus, kapan jam yang bagus, ya mirip-mirip lah dengan primbon tadi.
Tetapi dalam Feng Shui ini itu harus tercipta yang namanya keseimbangan dan juga keselarasan agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bersosial. Sama dengan yin dan yang, di mana yin dan yang itu kan energi yang sangat bertentangan ya. Yin itu negatif ataupun yang itu positif. Jadi harus balance, harus balancing. Kemudian dalam istilah Cina ada juga Qi. Qi itu kan energi. Jadi kalau misalkan Feng Shui ini tidak diterapkan, maka dikhawatirkan energi positif yang ada dalam sebuah bangunan itu menjadi kurang dan kurang beraura atau kurang berkarisma. Jadi orang Cina sampai saat ini masih memegang teguh yang namanya Feng Shui itu. Seperti contoh kalau misalkan Anda pernah berkunjung ke salah satu orang-orang Cina atau di kediamannya, Anda pasti akan menemukan sebuah akuarium atau aliran air yang diberikan atau yang sengaja diberikan oleh tuan rumahnya di ruangan-ruangan tengah atau ruangan tamu. Ini bertujuan karena menurut orang Cina unsur air itu sangat mendukung dalam energi yang ada di sekitar rumah itu. Sehingga kalau dipasangi atau diberikan air, katakanlah akuarium ataupun air-air yang hiasan itu, maka unsur Feng Shui akan tercipta di situ. Tidak hanya itu saja, warna misalkan, seperti warna merah menurut orang Cina adalah warna keberuntungan, warna kebahagiaan dan lambang sebuah bisa jadi merah itu adalah warna kebesaran. Kan banyak kita temui kalau orang-orang Cina identik dengan warna merah. Lalu kemudian gambar misalkan hewan naga ataupun burung, ya itu sangat identik dengan kedermawanan, keberhasilan, kemudian kalau naga itu biasanya keberuntungan dan juga kebesaran. Sehingga kita sangat jamak menemukan orang Cina menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol hewan seperti naga dan juga burung. Karena menurut mereka naga dan burung adalah hewan-hewan yang akan istilahnya adalah untuk melambangkan sebuah keberhasilan dan juga kesuksesan serta kebesaran. Sehingga seperti itulah tujuan Feng Shui. Tetapi ini juga menarik. Semakin kesini Feng Shui juga ternyata tidak hanya digunakan untuk membangun struktur bangunan, tata letaknya seperti apa. Ternyata Feng Shui juga digunakan untuk jodoh, kemudian hari, kemudian ada juga permulaan dari karir. Dan ya macam-macam yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Ini menarik ya, apakah mungkin Feng Shui itu mendapat pengaruh dari primbon atau mungkin primbon yang dapat pengaruh dari Feng Shui. Nah ini menarik untuk dikaji kembali. Karena memang dulu kan orang Tionghoa itu sudah berdagang, sudah sangat kenal dengan seluk-beluk dan kultur budaya yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri mana yang lebih sakral. Yang jelas antara primbon dan juga Feng Shui ini sama-sama mengajarkan kita untuk kewaspadaan kita dan kehati-hatian kita dalam mengambil sikap, dalam mengambil sikap sebelum bertindak dan juga sebelum menentukan pilihan kita. Sekali lagi untuk menjaga keharmonisan antara diri kita sendiri, orang lain, alam sekitar dan juga alam semesta. Sehingga kalau sudah menjaga seperti itu, maka prinsip-prinsip dan unsur-unsur alam semesta bisa kita serap melalui energi-energi positif dan energi-energi yang ada di sekitar kita, apalagi energi-energi yang ada di rumah kita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif kepada Anda untuk terus belajar dan terus jangan berhenti untuk terus berkarya. Terima kasih sudah melihat video ini dan menonton video ini. Kalau misalkan ada kolom komentar dan diskusi, silakan kita diskusikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.